baik juga. Oh iya Bu, rencananya Ibu mau mempraktekkan coaching dengan model Tirta ya? Dan saya sebagai observer dan Ibu sebagai coach ya? Iya Bu, betul sekali. Saya akan melakukan praktek coaching dengan model Tirta. Nah iya Bu, namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu ya Bu. Saya mau tahu dari Ibu selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktek coaching nanti? Mungkin ada beberapa hal Bu yang menjadi target saya dalam coaching tersebut. Di antaranya yang pertama ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching. Nah yang kedua mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Dan yang terakhir komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Iya, gitu ya Bu ya. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Ibu kembangkan? Di sini kompetensi yang saya kembangkan adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coach sendiri hadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan bisa menjadi solusi atas permasalahannya dia. Baik. Selanjutnya, bagian mana dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin diamati? Ya, pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching ya Bu ya. Sehingga saya mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mampu memberdayakan coaching. Mantap Bu, sudah bagus ya. Kompetensi yang ingin Ibu capainya baik untuk coachnya maupun untuk coaching. Lalu indikator ketercapaian yang ingin Ibu raih itu apa Bu? Indikator pencapaian yang akan diraih yaitu coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya, dan saya memiliki keterampilan coaching yang baik Bu. Baiklah. Terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan. Sama-sama Ibu, amin. Silakan dilanjut ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri apa kabar? Kalau saya agak berubah itu. Loh, kenapa Bu? Kalau saya perhatikan juga dari tadi kayaknya Ibu terlihat murung dan agak kesel. Kenapa nih? Iya itu dia Bu. Ibu punya waktu nggak sekarang? Kebetulan saya ada jadwal kosong Bu. Kebetulan kelas diisi dengan pelajaran agama Islam. Kebetulan waktu. Barusan saya jam terakhir saya mau curhat boleh ya? Tapi ini curhatannya agak lama. Oh, mangga Bu, nggak apa-apa. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya bingung gimana mulainya ya. Ya mungkin Ibu bisa ceritakan deh yang Ibu lakukan sekarang itu apa? Saya sangat bingung Bu. Setiap kali kerja di kelas beberapa siswa kurang memperhatikan materi. Lalu bagaimana Bu? Coba ceritakan lebih lanjut. Beberapa siswa itu
siapa yang bisa dilibatkan Ibu untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut? Saya akan melibatkan anak-anak secara langsung Ibu dalam kegiatan kebersamaan kegiatan persiapan belajar siswa itu mereka akan lebih dewasa mengenai kebutuhan mereka. Saya bisa berbeda Oke, lalu kira-kira berapa lama nih Bu tadi waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik sebagai evaluasi Ibu? Ibu, saya akan menjalankan tindak lanjut perubahan ini dalam waktu maksimal 4 bulan. Mudah-mudahan bisa terlihat Bagus sekali ya Bu ya, memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusinya agar siswa bisa mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik ya Bu ya. Ibu, terima kasih sudah mau mendengarkan sharing saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah saya. Ya, memang hebat ya Bu ya, Ibu pasti bisa. Dan semangat ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang saya sudah terbuka dan kami saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eti dan Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu. Barusan Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya bersama Bu Dewi ya. Mungkin sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana kegiatan coaching yang tadi Bu lakukan? Alhamdulillah Bu, sudah baik, berjalan dengan lancar. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Karena menurut saya catatan yang tadi sudah saya lakukan sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Ya, berarti apa saja nih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator pencapaian yang diinginkan tersebut? Dalam proses coaching yang saya lakukan tadi sudah sesuai ya Bu ya dengan alur kita. Dimana saya juga tadi sudah menanyakan tujuan kepada Ibu Dewi, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali Ibu Dewi sebagai coaching dalam menceritakan permasalahannya dan juga menemukan solusi dari permasalahan tersebut Bu. Ya, luar biasa sekali ya Bu Eti ini. Sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama tadi coaching? Oh tentu Bu, boleh banget. Baik, terima kasih ya Bu Eti. Setelah saya melakukan observasi kegiatan tadi sudah berjalan dengan baik ya Bu. Alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Tadi Ibu juga sudah mencoba menggali informasi-informasi dari pertanyaan berbobot yang Ibu ajukan tadi, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan kegiatan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, sekarang bagaimana nih ke depan Ibu setelah mendengar ini? Alhamdulillah ya Bu, senang sekali. Terima kasih atas apresiasinya ya Bu ya, sudah sesuai dengan yang diharapkan. Namun di sini saya juga ingin Bu ada
observasi ini ya Bu ya. Semoga bermanfaat ya Bu. Kita tutup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Evi. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Evi? Alhamdulillah baik juga Bu. Hari ini Bu Dewi akan melakukan coaching ya dengan Bu Sri. Iya Bu. Baik, sebelumnya saya mau memberi beberapa pertanyaan nih kepada Ibu mengenai coaching kita kali ini. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati ya Bu ya, dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Nah, kemudian Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan juga bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu Dewi sebagai coach. Nah, dalam hal yang perlu Ibu ingat juga nanti yaitu prinsip coaching ya Bu ya, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama saya yaitu kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, potensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari kedua kompetensi yang Ibu kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, di antaranya mana sih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Dari kedua kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu keduanya Bu. Baik itu mendengarkan aktif juga pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian yang terakhir nih Bu Del, indikator yang seperti apa sih yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya yang dihadapi sekarang. Oke, baik. Saya rasa cukup ya Bu. Silahkan Ibu melanjutkan kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Semoga proses kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Evi. Oke, sama-sama Ibu Dewi. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Dew. Alhamdulillah. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu Sri. Bagaimana Bu Sri, katanya ada yang perlu Bu Sri sampaikan? Iya betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Baik Bu Sri, namun sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu ya, hanya sekitar 15 sampai 20 menit kita ngobrol-ngobrol. Bagaimana Bu Sri, cukup tidak dalam waktu yang singkat itu? Baik Ibu, permasalahan saya ini terkait dengan saudara saya Bu. Selama ini saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal seperti yang kita ketahui semua, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau melakukan perubahan. Jadi pembelajarannya menjadi kurang variatif, seperti itu Bu. Oke, kalau saya garis bawahi permasalahan Bu Sri ini mungkin lebih kepada pembelajaran guru yang kurang variatif dan dari rekan guru-gurunya, begitu ya Bu Sri ya? Ya betul Bu, seperti itu, baik dari segi medianya ataupun metodenya Bu. Kira-kira percakapan kali ini apa yang ingin Bu Sri dapatkan? Dari percakapan kita kali ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan dari rekan-rekan saya di sekolah, khususnya dari segi penyampaian pembelajarannya Bu. Oke, jadi Bu Sri mengharapkan adanya perubahan dan perubahan yang seperti apa yang ingin Ibu Sri ingkapkan dan atau Ibu lihat? Ya Bu,
perubahan dari penyampaian metode belajarnya, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, karena memang sedang marak digunakan oleh para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga. Itu menurut saya sudah lebih baik, Bu. Oke, dari yang Ibu Sri sampaikan tadi, pembelajaran yang bervariasi menggunakan metode dan media yang bervariasi bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu Sri ya, dan berada di level 10. Dan menurut Ibu, kondisi yang terjadi di sekolah Ibu Sri ini berada pada level berapa? Sepertinya masih ada di level 5, Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga untuk level yang lebih tinggi lagi agak sulit. Oh iya, melihat dari kondisi saat ini, kira-kira Bu Sri bisa meningkatkan pada posisi level berapa agar terlihat adanya perubahan dalam pembelajaran yang Bu Sri harap? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7, Bu, karena untuk ke level yang lebih tinggi ya agak sulit, mengingat guru-guru di sekolah saya itu ya lebih banyaknya guru senior. Jadi kalau dari level 5 ke level 7 masih mungkin bisa dilakukan perubahan, Bu. Baik, dari level 5 ke level 7 Bu ya. Kira-kira nih usaha yang akan Ibu Sri lakukan untuk meningkatkan kompetensi rekan-rekan guru di sekolah Ibu seperti apa? Sebenarnya saya juga masih memikirkan kegiatan apa yang akan saya lakukan. Mungkin seperti kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan guru secara face to face, tapi secara bergantian gitu, Bu. Oke, kegiatan monitoring ya Bu. Selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Sri terapkan di sekolah dan teman-teman itu merasa nyaman dan dapat menerima perubahan, serta selain monitoring, kegiatan lain yang menurut Ibu lebih efektif apa? Oh iya, Bu, pernah waktu itu saya melakukan diseminasi mengenai budaya positif dengan dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru yang lain. Hal tersebut alhamdulillah dapat diterima dan berjalan lancar, Bu. Kegiatan lain selain mentoring, saya akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat kegiatan pelatihan atau workshop dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mengajar dari guru-guru di sekolah saya. Cukup baik ya Bu Sri ya. Dan kemudian menurut Ibu Sri, beberapa kegiatan yang Ibu Sri akan lakukan itu yang lebih mudah dan lebih efisien untuk dilakukan saat ini menurut Ibu Sri yang mana? Sepertinya mentoring, Bu, lebih efektif dan efisien ya. Karena kalau dilihat dari kegiatan pelatihan itu perlu persiapan yang matang, Bu. Misalkan penentuan waktunya harus tepat. Kita berbicara soal biaya juga yang tidak sedikit ya, Bu ya. Kemudian kita juga harus mencari narasumber yang memang kompeten. Seperti itu, Bu. Oke, kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan apa saja dan siapa saja yang harus terlibat? Nanti saya akan meminta bantuan rekan-rekan guru yang lain yang memang ahli di bidang IT dan juga dukungan dari kepala sekolah. Dalam kegiatan ini seperti ini Ibu akan berkolaborasi ya dengan rekan-rekan guru yang lain serta kepala sekolah. Kemudian kapan hal ini akan direalisasikan oleh Ibu? Insya Allah secepatnya, Bu. Minggu depan saya akan lakukan. Saya akan coba berdiskusi dulu dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan saya. Kemudian dilanjutkan nanti dengan menentukan jadwal monitoringnya. Oke, itu bagus sekali ya. Kemudian dari percakapan yang telah kita lakukan hari ini, kira-kira apa yang telah Ibu Sri dapatkan? Iya, Bu, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga oleh rekan guru di sekolah. Alhamdulillah Ibu, sudah ada gambaran untuk adanya perubahan di sekolah Ibu terhadap guru di sekolah. Oke, saya tunggu nanti kabarnya Ibu ya. Baik, Ibu. Setelah melakukan kegiatan ini,
kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Amin. Baik Bu Sri, kalau begitu sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Mbak Eti. Ya, tadi Bu Dewi sudah melakukan coaching ya. Iya Bu, alhamdulillah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali kepada Bu Dewi pasca observasi ini. Pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Pada kegiatan coaching ini saya telah melakukan coaching dengan alur cerita, kemudian menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching yang menceritakan permasalahan dan menentukan solusinya. Oke Bu Dewi, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang dilakukan Bu Dewi dan Bu Sri tadi sudah berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Bu Dewi juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sehingga Bu Sri bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi serta sudah berjalan dengan prinsip coaching tadi. Satu pertanyaan gini Bu, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang baru saja Bu Dewi lakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu ingin lebih memahami lagi alur cerita sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Sri, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Dewi, selamat siang. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga. Saya senang bertemu Ibu Sri hari ini untuk membicarakan kegiatan keterampilan coaching. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Ibu Sri. Terima kasih Bu. Saya ingin diobservasi dalam meningkatkan kemampuan presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi kali ini? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Baik Bu, sudah saya catat. Bagaimana menurut Ibu sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Oke, saya paham. Apa harapan Ibu Sri dari observasi kita kali ini? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu Sri, silakan dilanjut kegiatannya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Eti, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Sri. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Eti, hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya Bu ya. Pertama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Baik Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam hal mengelola waktu dengan lebih efektif lagi nih Bu. Oh gitu ya. Tujuan yang sangat jelas ya Bu ya. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Ibu Eti ini. Apa saja sih hambatan atau kendala yang Bu Eti hadapi dalam hal mengelola waktu? Saya sering merasa kesulitan Ibu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan. Seperti itu ya. Selanjutnya setelah mengidentifikasi hambatan tadi, kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang
yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan penggunaan waktu Ibu? Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memperhatikan tugas-tugas yang Bagus sekali, rencana aksi yang sangat jelas ya. Selanjutnya, bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi tersebut dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmennya? Saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak rekan kerja Bu untuk mendukung rencana saya. Oh iya, bagus sekali ya. Terakhir, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Kemudian siapa juga yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini? Saya akan memantau perkembangan saya Bu secara berkala dan mungkin saya juga akan meminta umpan balik dari rekan kerja saya. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika memang itu diperlukan. Oke, baik Bu Eti. Sepertinya sudah cukup ya Bu ya? Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Eti. Selamat siang Ibu Sri. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah Ibu lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Ya, selamat siang Bu Dewi. Saya merasa bahwa saya telah melakukan coaching dengan baik dalam kompetensi itu ya Bu ya. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Ya, boleh. Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan kegiatan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang diberikan. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Alhamdulillah ya Bu ya, saya senang mendengarnya. Terima kasih Ibu atas umpan baliknya. Ya Bu, namun saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat Ibu memberikan pertanyaan, Ibu dapat memberikan pertanyaan yang lebih berbobot. Bagaimana pandangan Ibu? Oh iya, baik Bu, saya mengerti. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi ya Bu ya. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa Ibu? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi Bu. Oh ya, itu langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini di dalam form supervisi akademik. Akhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami bagian di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Baik Bu Sri, demikian observasi kita kali ini. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Sri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam